Oke, kalau teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP, kali ini kita akan lanjut membahas esai-esai yang udah masuk. Bagi teman-teman yang berharap ingin di-review esainya, masih boleh. Nanti tinggal komen aja di bawah. Dan maksimal pengumpulan itu tanggal 14, karena setelah itu kemungkinan udah nggak punya kecukupan waktu untuk melakukan review. Baik, kita kan coba lanjut membahas yang udah masuk dulu ya. Kali ini kita akan bahas tentang personal statement. Untuk personal statement, ini salah satu strategi yang bagus, yaitu memulai dengan salah satu quotes yang sangat terkenal, kayak gitu, relevan dalam konteksnya. Kemudian perkenalan diri, di sini memperkenalkan diri dengan latar belakang keluarga. Kemudian pekerjaan orang tua, kayak gitu, dibahas di awal. Itu nggak ada masalah, aman, kayak gitu. Dan em, tinggal hal yang terpenting adalah kita harus punya kayak alasan kenapa kita memilih informasi tersebut untuk dijelaskan di awal. Setiap orang punya alasan masing-masing ya. Misalkan ada yang memulai dengan perkenalan terkait sama pekerjaan, perkenalan dengan latar belakang keluarga, kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini diikuti dengan penjelasan latar belakang keluarga dengan oke, sebagai anak pertama di keluarga dan dilatih orang tua untuk selalu menjadi individu yang mandiri. Oke, secara tidak langsung ingin menjelaskan kelebihan, yaitu menjadi individu yang mandiri ini salah satu hal yang bagus. Selama duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah akhir, saya memang belum dewasa, bahkan belum dapat memaknai nama tersebut, namun tanpa sadar kebiasaan melakukan kebermanfaatan ternyata sudah saya tanamkan sedari dulu. Saya dengan kemampuan belajar, dengan menangkap pengetahuan yang cukup cepat, selalu bergerak untuk membantu teman yang memerlukan penjelasan. Oke, penjelasan pembelajaran dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Excellent. Ini pengalaman yang udah nunjukin salah satu kelebihan secara tidak langsung. Kemudian di sini pada tahun 2000 saya diberi kesempatan untuk melanjutkan studi S1 di UIN Sunan Gunung Jati. Ketertarikan saya lebih besar pada kimia ketika ketika pelajaran seperti unsur, kemudian senyawa dan konsep asam basa, hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di program studi kimia berdasarkan ketertarikan ini. Setelah memutuskan berkuliah di kimia, eh, dengan perjuangan akademik dan ternyata saya mendapatkan eh, menyelesaikan dengan 4 tahun kurang 1 bulan. Ini kalau lebih baik dibilang aja sekitar 4 tahun tanpa harus menyebutkan bulannya karena nggak terlalu signifikan informasinya. Dengan IPK 3,52 dilengkapi dengan berbagai macam pengalaman ilmiah dan akademik sosial yang membentuk diri saya. Sebetulnya di awal perkuliahan saya menyadari ada sedikit penyesalan dengan berpikiran bahwa kuliah memiliki sistem dan metode pembelajaran yang sama dengan saat kuliah. Ternyata tidak benar. Sebaliknya, bahwa kegiatan perkuliahan eh, lebih individu dan terfokus pada kepentingan sendiri saat di perkuliahan itu benar adanya. Hmm, ini kayak informasinya kurang kurang penting. eh untuk kakak yang punya esai ini ataupun personal statement ini, saya udah membaca sebagian semua informasi yang ada di sini dan cara penyusunannya itu agak sedikit kurang sistematis pada aspek ini. Jadi idealnya jangan dulu langsung ke lulus. Tapi hal yang terpenting adalah selama perkuliahan kakak nyusun apa aja yang kakak lakukan selama perkuliahan seperti ini. Kayak gitu. Ini juga dibahas udah tepat. Kemudian ini semua kegiatan-kegiatan saat kakak kuliah. Harusnya itu dibahas sebelum kakak selesai kuliah. Jadi yang selesai kuliahnya harusnya diletakkan di akhir kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yang harus kakak perbaiki
Kita akan bahas dari beberapa aktivitas yang udah kakak lakukan ya. Di tahun pertama, saya belum mengenal dan sempat kehilangan jati diri sehingga belum sepenuhnya mengerti perkuliahan. Begitu saya, begitu saya, namun begitu saya tetap berusaha memaksimalkan untuk fokus dan tidak lama di tahun kedua saya mulai berani berbagai kegiatan. Mungkin di sini kakak harusnya di bagian awal kakak jelasin kelebihan kakak itu tuh adalah kemampuan beradaptasi. eh di awal kakak kehilangan jati diri, namun kayak gitu karena motivasi kakak yang kuat untuk berkembang, akhirnya kakak menemukan cara kayak itu. Habis itu baru jelasin caranya. Usahakan buat teman-teman lain yang sedang menonton video ini, setiap awal paragraf, ketika teman-teman menjelaskan kelebihan, itu to the point, kelebihannya apa? Baru diikuti sama penjelasan. Jangan sampai kita reviewer itu tuh mengambil conclusion sendiri kayak gitu, mengambil kesimpulan sendiri siapa kita. Kita harus bisa menjelasin di awal siapa kita dan diikuti sama evidence kayak gitu. Dan di sini evidensinya adalah kegiatan yang kakak lakukan. Oke, jadi to the point di aspek kelebihannya di awal baru evidence-nya. Kemudian di sini kakak menjelaskan tentang em, mulai dari memberanikan diri mengikuti komunitas ilmiah bernama Lingkar. Oke. Meskipun saat itu kegiatan dilakukan secara daring, saya mengikuti kegiatan orientasi keanggotaan dengan baik. Saat pengumuman keanggotaan, makalah esai yang saya tulis sebagai salah satu workshop menjadi sebagai workshop syarat workshop menjadi salah satu karya terbaik dari 10 karya terbaik lainnya. Oke, bagus. Saya juga mulai mencoba mengikuti perlombaan yang diselenggarakan panitian kampus terlebih dahulu dan tidak disangka menjadi juara. Kompetisi ini, oke. Em, ini sebuah prestasi yang bagus, cuman nggak ada cerita emosinya. Cerita emosi itu nggak mesti sedih ya. Jadi menceritakan tentang eh, proses pengalaman, bagaimana bisa juaranya itu tuh seperti apa. eh dari mulai topik kayak gitu ya, misalkan ya strategi, kemudian penulisan, dan akhirnya eh mengikuti standar ilmiah dan sebagainya dan akhirnya juara. Jadi harusnya dijelasin dari aspek itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Di sini kakak menjelaskan tentang aktivitas organisasi, di mana kakak menjadi ketua. Karena ini masih dalam kurun perkuliahan, eh, oke ada beberapa aspek yang coba bisa kita bahas ya. Di sini kakak bilang, di organisasi ini saya mengerahkan kemampuan kepemimpinan saya untuk tim dalam hal pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan, terkhusus di bidang akademik. Di samping harus tetap melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai juga, mahasiswa juga dalam tugas organisasi adalah untuk melatih manajemen waktu. Selama berorganisasi itu juga banyak kegiatan yang berorientasi dan pengembangan akademik. Oke, pendampingan lomba riset itu kemudian komunitas Staffids karena tantangan yang dihadapi selama berorganisasi bukan hanya dari pembelajarannya, eh, em, dari pengalaman organisasi. Oke, di aspek ini sebenarnya kakak punya pengalaman yang bagus, tinggal masalah mengkonstruksikannya aja. Kira-kira menurut kakak tuh lebih memilih ingin menjelaskan aspek leadershipnya atau pengen menjelaskan aspek outcome-nya? Jika saya sebagai kakak, saya akan menjelaskan aspek leadershipnya, bagaimana saya memimpin. Kemudian dari memimpin tersebut, jadi lebih pada bagaimananya, di sini belum dijelasin bagaimananya. Bagaimana cara memimpin itu adalah cara berkomunikasi, cara membangun kerjasama, kayak gitu. Yang lebih eksplisit. Kalau bisa dijelasin aspek eksplisitnya.
Ada berapa banyak orang yang kakak pimpin, kayak gitu. Kemudian cara kakak ngerangkul orangnya seperti apa. Eh, dan itu dijelaskan secara praktikal, secara eksplisitnya di sini. Kemudian outcome-nya baru yang ada di sini. Apa aja yang udah kakak jelasin impact-nya, kayak gitu. Oke. Jadi sayang punya pengalaman ini, namun membentuk narasinya masih terbatas. Oke, yang berikutnya. Selain pengalaman akademik, saya juga ikut serta dalam kegiatan sosial. Oke, saya bergabung dengan rekan Imasaki melaksanakan bakti sosial bernama Chemistry for All. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi dalam aspek sosial pendidikan. Kami peduli berbagi kepada yang lebih membutuhkan, berbagi pengetahuan khususnya untuk sains melalui demonstrasi kecil dikemas dalam bentuk fun chemistry, seperti oke, kakak, ini personal statement itu tuh fokus ke kakaknya, jadi bukan kami. Boleh menjelaskan kami, tapi di situ tuh kakak harus bisa menekankan aspek apa yang kakak lakukan, what you did, gitu ya. Kontribusi kakak apa, kayak gitu. Dalam konteks ini, peran kakak apa yang kakak lakukan. Eh, Boleh menjelaskan secara umum, general, tentang apa yang dilakukan secara kelompok. Namun, kakak harus bisa menjelaskan aspek apa yang udah kakak lakukan secara individu, kayak gitu, di kegiatan tersebut. Apakah kakak menjadi demonstrator yang menjelaskan, kayak gitu ya? Apakah kakak yang mengorganize tim? Apakah kakak yang mencari funding? Di sini harus kakak jelasin secara eksplisit peran kakak itu tuh sebagai apa, bukan cuman dari aspek kolektif. Oke, kemudian ini di tahun yang sama kakak menang PKM. Kemudian dari aspek PKM itu pengolahan sampah ya. Oke, di sini juga masih belum dijelaskan peran kakak secara eksplisit dalam apakah kakak sebagai anggota, apa yang kakak lakukan, kayak gitu. Apakah kakak sebagai penyumbang ide atau sebagainya, itu penting disampaikan secara eksplisit untuk perannya. Oh ya, udah ya, saya bertugas sebagai pembawa acara dan asisten demonstran kepada warga. Oh ya, udah. Cuman agak terlalu pendek sih. Coba nanti diberikan. Kalau masih ada space, dijelaskan lebih jelas. Kemudian yang kedua, di sini belum ada impact. Impact itu tuh tentang dampak yang kakak hasilkan. Dampaknya itu tuh bisa berupa tentang, ya, berapa banyak orang yang terlibat. Apakah ada perubahan perilaku? Ada apa lagi? Impact. Scope-nya. Misalkan scope-nya ini tuh adalah bertempatan di kecamatan, desa, kayak gitu. Kami melakukan sosialisasi demonstrasi. Berarti desa. Desa itu kalau dari skop desa ada berapa peserta yang ikut kegiatan tersebut. Itu juga butuh dimension secara eksplisit. Oke, dari aspek kekurangan, mungkin kakak harus menjelaskan di awal ya, bahwa kakak realize atau sadar bahwa dengan pengalaman yang kakak alami, ternyata kakak itu memiliki sebuah kelemahan, yaitu memastikan bahwa kakak dalam keadaan tetap sehat, kayak gitu. eh dan dan itu ternyata terbukti ketika kakak memasukin ini, eh kakak sakit, dan akhirnya eh kakak itu diopname, kayak gitu ya, dan cuti kuliah selama 3 minggu. Dijelasin kayak gitu, apa namanya, itu adalah bagian dari kelemahan kakak di awal. Habis itu baru kakak jelasin penyebabnya. Jadi kakak jelasin kelemahannya, bukti kelemahannya adalah kakak sakit di opname, dan jelasin penyebab kelemahan kakak dan apa yang kakak lakukan untuk perbaikan. Oke,
Saya berusaha bangkit dan memaksimalkan ujian akhir semester dan tugas besar. Alhamdulillah saya mendapatkan IPK di atas 3 dan tidak mengulang perkuliahan semester. Oke. Bang, paling nanti untuk masalah bangkitnya itu tuh kayak gimana? Dengan sisa waktu yang ada, misalkan kakak belajar dari teman atau apa namanya konsultasi sama dosen atau kakak memaksimalkan sumber-sumber informasi yang relevan untuk bisa mendukung apa namanya indeks prestasi kakak saat semester tersebut. Oke, itu yang untuk bagian ini. eh, oke, secara kalau seandainya nanti suatu saat ketika kakak udah terpikirkan tentang menambahkan atau mengganti, mungkin beberapa aspek yang bisa kakak coba hapus itu adalah bagian ini. Karena ini nggak terlalu to the point mengenai aspek apa yang kakak butuhkan, kayak gitu. Kelebihan kakak misalkan ya. Itu usul aja. Setelah berkuliah S1, melakukan penelitian, tugas, namun saya merasa perlu menemukan pengembangan materi. Oke. Em, di sini sebenarnya setelah kakak apa namanya mengalami berbagai macam dinamika perkuliahan, akhirnya kakak lulus S1 dengan IPK sekian, harusnya dilakukan di sini ya, biar lebih dapatnya di situ. Biar ada proses istilahnya tuh chronological ordernya itu tuh clear. Kemudian dalam proses tersebut kakak coba menjelaskan aspek relasi dengan kebutuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin akan dicoba dijelaskan secara eksplisit kalau ini bagian dari hilirisasi misalkan ya. Kalau yang bagian STEM kimia kalau nggak salah bagian dari hilirisasi. Nanti coba dicek lagi. Untuk melanjutkan ke jenjang S2 saya tidak. Oke, oke. Untuk mewujudkan mimpi tersebut saya berharap dapat berkontribusi bersama LPDP peneliti lainnya di Indonesia. Oke, sip. Sebenarnya udah cukup bagus untuk closing statementnya. Cuman yang saya belum menemukan adalah pekerjaan. Aktivitas sekarang itu nggak dibahas. Jika kakak fresh graduate, nggak masalah. Tapi kalau kakak punya pekerjaan yang relevan kayak gitu dengan kegiatan yang ada di sini, karena kalau ngelihat dari apa yang kakak tulis, misalkan kakak sebagai seorang jurusan S1 kimia, apakah kakak lagi pendidikan ya? Apakah kakak sedang bekerja di apa namanya sebagai seorang guru dan sebagainya kayak gitu. Itu penting. Cum paling itu yang bisa dibahas. Em, Mudah-mudahan memiliki manfaat. Oke, good luck ya buat kakak.